Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Muhammad Munzir Official. Di waktu yang berbahagia ini, seperti yang kemarin saya janjikan bahwa saya akan membuat video tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi nikmatin videonya dan semoga bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Sudah dikabarkan kepadaku tempat hijrah kalian, dan tempat itu penuh dengan pepohonan, penuh dengan korma, yaitu dulu korma makanan favorit di sana. Jadi penuh dengan korma, penuh dengan tempat yang subur dan indah. Pergilah kalian ke Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya, sebelum Madinah Al-Munawwarah, dinamakan Yathrib. Pergi mereka ke Yathrib, kelompok demi kelompok, kelompok demi kelompok, sampai semua pergi. Di akhir-akhir ada cerita yang cukup bagus, di mana Sayyidina Umar bin Khattab, setelah para orang-orang kafir ini bingung, kenapa angka ataupun orang-orang muslim dulu banyak selalu terlihat, sekarang banyak dari mereka jarang terlihat. Timbul Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, beliau berkata ataupun beliau pergi ke depan Ka'bah, di mana mereka selalu berkumpul di sana. Beliau pergi dan berkata, aku akan hijrah malam ini ke kota Madinah. Siapapun dari kalian, karena mereka melarang orang-orang untuk hijrah, siapapun dari kalian yang siap ibunya menangisinya di malam hari ini, dan istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, maka datanglah kepadaku. Datang, tahan aku, larang aku hijrah. Yang dimaksud apa? Akan siap dibunuh langsung oleh Sayyidina Umar. Beliau satu-satunya orang yang hijrah dengan terang-terangan ataupun tidak takut dari orang-orang kafir tersebut. Yang lain para sahabat, karena mereka pada saat itu dalam keadaan yang sangat sulit, mereka pergi kelompok demi kelompok, sedikit demi sedikit, dengan rahasia. Setelah itu, setelah semua dari mereka pergi hijrah, tersisalah Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 3 dari mereka belum berangkat hijrah. Sebab apa? Sebab mereka semua masih ingin pergi hijrah bersama Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad belum diperintahkan langsung oleh Allah untuk keluar. Pada waktu itu, orang-orang kafir ini melihat Nabi Muhammad ini sahabatnya sudah tidak ada semua, hampir semua tidak ada, hampir semua tidak terlihat. Mereka berkumpullah untuk apa? Untuk membicarakan, berbincang-bincang. Mereka berkata apa? Muhammad akan keluar dari kota Mekah. Dia akan keluar, dia akan memperkuat diri, dan dia akan datang menyerang kami nantinya. Mereka berbincang gimana caranya memberhentikan ataupun menutup dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka mendapatkan solusi membunuh Nabi Muhammad dengan mengirim beberapa anak muda dengan membawa beberapa pedang, memukulnya dengan satu pukulan. Setelah itu membunuh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mereka sudah yakin terhadap itu, anak-anak muda itu pergi ke depan rumah Nabi, dan mereka sudah menunggu siap. Di tengah malam mereka akan masuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan di malam itu juga Nabi Muhammad sudah merapihkan ataupun menyiapkan keluarnya beliau dari Mekah kepada Madinah ataupun berhijrah. Beliau memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di kasurnya. Di hadis yang masyhur, wa taghatta nim ala firashi wa taghatta bi burdi hadzal hadrami fa innahu la yusibaka syai'an takrahu. Tidur kamu di atas kasurku dan berselimutlah dengan selimutku ini yang dibuat di Hadramaut, kata Nabi Muhammad SAW. Dan semoga tidak ada hal-hal yang kau tidak sukai, hal-hal yang tidak kau sukai tidak akan mengganggumu. Yang dimaksud, tidak ada dari mereka orang-orang kafir itu yang mampu mengganggumu. Setelah itu Nabi Muhammad keluar. Orang-orang anak-anak muda itu yang sudah sigap mau membunuh beliau, mereka duduk di depan rumah beliau dan mereka tertidur. Setelah beliau keluar, mengambil pasir dan menumpahkannya, menaruh pasir itu di atas kepala mereka untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir itu kemampuan Allah dalam menjaga Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah Nabi Muhammad. Setelah itu berangkat Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah menuju ke gua yang nanti kita akan perjelas lagi. Setelah itu datang anak-anak muda itu, dibangunkan oleh salah satu orang yang sedang lalu lalang. Dibangunkan, dikatakan, ngapain kalian tidur di sini dan di kepala kalian ada apa? Ada tanah. Langsung mereka bangun di pagi hari. Berkata, tanah apa ini? Tanah apa ini?
orang itu menjawab, pasti Muhammad sudah keluar. Langsung mereka masuk ke dalam kamar Rasulullah SAW, dibuka selimutnya, mereka menemukan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu mereka tidak membunuhnya, Nabi Muhammad sudah keluar dan gagallah mereka. Setelah itu mereka menaruh hadiah untuk yang bisa mendapatkan atau membawakan kepala Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hadiah 200 ekor onta betina, yaitu nagah disebutnya ataupun humran ni'am. Onta betina adalah harta paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab pada zaman itu. Kenapa? Karena onta betina bisa digunakan untuk segala bentuk. Bisa jadi kendaraan, mereka bepergian dengannya. Bisa dijadikan juga alat pembawa barang, karena onta itu bisa membawa barang sampai ratusan bahkan berton-ton beratnya diangkat oleh onta tersebut. Dan yang ketiga, onta betina itu juga bisa memberi anak. Yang dimaksud bisa hamil dan memberikan anak, dan di atas itu juga mengeluarkan air susu onta. Dan susu itu dijadikan makanan dan minuman. Susu itu bisa jadi makanan dan bisa jadi minuman. Dengan minum susu kita jadi tidak haus lagi dan kita juga kenyang. Jadi onta betina, satu onta betina saja juga sudah bisa mencukupi satu keluarga pada saat itu. Makannya, minumnya, dan lain sebagainya bisa dijalankan dengan satu onta itu. Hadiah untuk yang mendapatkan kepala ataupun membawakan kepala Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar 200 ekor onta betina. Karena 100 ekor untuk setiap kepala dari kedua orang mulia tersebut. Keluarlah banyak orang berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad. Sekelompok dari mereka mencari sampai ke atas tempat Nabi Muhammad bersembunyi di gunung, di gua. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jaga beliau dengan sarang laba-laba yang berada di mulut goa tersebut ataupun di lubang pintu masuk goa tersebut. Setelah itu juga ada burung yang bersarang di sana untuk menjaga Nabi Muhammad. Mereka melihat itu, mereka langsung bilang, pasti ini burung-burung ini dan sarang laba-laba ini sudah ada dari sebelum Muhammad lahir. Yang dimaksud karena sarang laba-laba ada itu dalam waktu tidak bisa dibuat dalam waktu singkat. Pasti ini sudah sangat lama sekali. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar ketakutan dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, jika satu dari mereka melihat kepada kakinya," yang dimaksud menunduk seperti itu, "dia akan melihat kita." Sambil gelisah berkata seperti itu Sayyidina Abu Bakar. Dijawab oleh Nabi Muhammad dengan jawaban yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran, "Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kami." Idh yaqulu li sahibihi thaniyat daini idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami, Allah bersama kita. Setelah itu pergilah orang-orang kafir itu dan keluar Nabi Muhammad setelah beliau 3 hari 3 malam menunggu di goa tersebut. Keluarlah beliau berangkat ke kota Madinah dengan 2 onta yang dibawakan oleh salah satu suku Badui di sana. Keluar Nabi Muhammad di tengah-tengah perjalanan, di salah satu jalanan yang keras. Yang dimaksud jalanannya bukan pasir yang ada pasir seperti pasir yang kita lihat di pantai itu, diinjak kaki kita agak sedikit masuk ke dalam, agak lembut. Ini di tanah yang keras yang bisa diinjak. Datang Sayyidina Abu Bakar melihat di belakang ada asap, yang dimaksud ada kuda yang datang dengan cepat. Dilihat itu adalah salah satu orang kafir yang menemukan Nabi Muhammad SAW. Dia mendekat, sebelum dia sampai sudah dekat, langsung tenggelam kedua kaki ataupun masuk keempat kaki onta itu, kaki kuda dia ke dalam tanah. Karamah ataupun mukjizat Nabi Muhammad, Allah menjaga beliau. Setelah itu dia berteriak, bantu aku, maksudnya aku minta tolong, aku tidak akan ganggu kalian. Maka terlepas onta itu dari dari tanah, maksudnya dimuntahkan lagi oleh tanah, naik lagi ke atas permukaan bumi. Setelah itu jalan lagi, dia kira ini mungkin kebetulan. Dia lari lagi mendekat ke arah Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Sudah mulai dekat, tertelan lagi oleh tanah hingga sampai ke leher kuda itu. Mungkin panjangnya sekitar 120 cm masuk ke dalam tanah.
yang keras. Setelah itu dia minta tolong lagi, wahai Rasulullah SAW, bantu aku tidak akan mengganggu kalian. Naik kudanya dari tanah, dia ulang ketiga kalinya sampai tenggelam, tinggal kepala kuda itu yang dimaksud. Sebagian dari tubuh orang ini sudah tertelan oleh tanah yang keras tersebut. Setelah itu dia bilang, aku janji tidak akan apa-apa, catatkan aku kitab. Yang dimaksud kita buat kitab, kita mencatat surat perjanjian. Naiklah, dinaikkan, didoakan oleh naikkan dia, yang dimaksud dimuntahkan oleh tanah, oleh bumi itu, naik dan dicatat perjanjian. Berkata Nabi Muhammad SAW, ya Suragah, nama dia Suragah bin Malik orang tersebut. Maka berkata Nabi Muhammad SAW, ya Suragah, wahai Suragah, bagaimana menurutmu, bagaimana perasaanmu jika engkau dipakaikan gelang yang dimiliki oleh Kisra, oleh kerajaan Kisra. Yang dimaksud itu kerajaan yang paling besar, yang paling kuat di zaman itu, yang gelang itu dipenuhi dengan emas dan lain sebagainya. Bagaimana jika engkau memakainya dan itu menjadi milikmu? Dia berkata, aku menginginkan itu. Setelah itu naiklah dia dan mencatat perjanjian bersama Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar untuk tidak menyerang, dan siapapun yang datang dari arah Mekah menuju kota Madinah mencari Nabi Muhammad, atau mereka tahu Nabi Muhammad akan pergi ke Madinah, tapi siapapun yang pergi ke sana mencari Nabi, dia jauhkan. Yang dimaksud, dia bilang, aku sudah cari ke sana, tidak ada orang, untuk menjauhkan orang-orang dari Nabi Muhammad. Perjanjian itu apa balasannya? Balasannya oleh Nabi Muhammad, nanti kau akan memakai gelang, ataupun akan diberikan gelang yang dipakai, kau akan diberikan gelang yang gelang itu adalah milik kerajaan-kerajaan Roma dan Persia pada saat itu. Setelah itu kembalilah dia dengan surat tersebut kembali ke kota Mekah. Nabi Muhammad berangkat, berhenti di beberapa tempat. Sebelum Nabi Muhammad masuk ke Madinah juga beliau berhenti di tempat keberadaan Masjid Quba sekarang ini. Beliau sholat Jumat di Masjid Quba, Setelah itu, karena dulu Masjid Quba di luar kota Madinah, sekarang dia sudah dekat sekali sama Masjidil Haram. Karena dulu kota Madinah itu mungkin besarnya kota Madinah sebesar bangunan masjid, tidak masuk ke teras. Kan teras Masjid Nabawi itu sangat luas sekali. Jadi mungkin Madinah di zaman dahulu itu ya cuman masjidnya aja, karena dulu Madinah sangatlah kecil. Bahkan dulu siapa yang mau pergi ke Bagi itu kuburan yang berada langsung di samping masjid, itu keluar dulu dari kota Madinah. Yang penting masuk Nabi Muhammad ke kota Madinah, disambut dengan meriah, dengan Tala'al Badru Alaina, dengan syair yaitu Tala'al Badru Alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uth fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khair da', dan seterusnya. Disambut Nabi Muhammad dengan meriah, dengan semaraknya mereka, dengan gembiranya mereka menyambut Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan setelah itu semua mereka yang datang kepada Nabi Muhammad mendekat berkata, ya Rasulullah, duduklah engkau di rumahku. Menjawab Nabi Muhammad SAW, turun beliau dari ontanya dan melepaskan ontanya, berkata, biarkan dia berjalan. Tempat dia duduk pertama kali itu tempat masjidku, tempat dia duduk kedua kali itu tempat tinggal. Aku tinggal di sana sebelum aku pindah ke rumah Nabi Muhammad. Berjalan onta itu dan duduk di depan tanah yang kosong. Dulu itu menjadi tempat orang-orang mengikat onta, ataupun mungkin kalau sekarang seperti tanah yang kosong menjadi parkiran. Seperti itulah parkiran onta pada zaman itu, milik kedua orang yatim, yang tanah itu dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan uang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tanah itu dibeli. Bayangkan, itu mungkin tanah wakaf pertama yang pahalanya mengalir hingga sekarang ini. Bagaimana kita tidak bayangkan, diwakafkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sana dibangunnya Masjid An-Nabawi, dan di sana juga dibangunnya depan situ dibangunnya rumah Nabi Muhammad SAW dan tempat istri-istrinya. Setelah itu berjalan onta itu, duduk di rumah dan duduk ataupun beristirahat lagi di rumah salah satu sahabat pada saat itu, yang Nabi Muhammad tinggal di rumah mereka dalam waktu beberapa bulan sebelum jadinya masjid dan rumah beliau. Seperti inilah ringkasan dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah Al-Mukarramah
menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Kita petik apa yang manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan. Tekan like jika suka, dislike jika tidak suka. Jika ada masukan atau apapun selainnya, bisa langsung komentar di kolom komentar atau bisa DM langsung ke ID Instagram saya @muhammadmunzir_ @muhammad_munzir_al-musawa yang ada juga di kolom deskripsi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.